Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mendengarkan sebuah cerita dari salah satu film berjudul The Freelancer. Untuk yang kesekian kalinya nih, Bang Yus mau ucapin terima kasih banyak sama kalian yang selalu hadir dan memberikan komentar di setiap video yang udah kita rewatch sama-sama, seperti nama-nama yang ditampilin dalam video ini. Kembali ke pembahasan kita. Di video kali ini, Bang Yus mau membahas salah satu mahakarya yang setelah ditonton ulang nih, ternyata ceritanya sebagus itu. Jadi guys, di kesempatan kali ini, gue mau ajak kalian untuk rewatch film ini sama-sama, dan filmnya berjudul The Freelancer. Freelancer ini merupakan TV series yang memiliki 7 episode, jadi jangan heran ya kalau video ini durasinya panjang banget. So, nggak perlu berlama-lama lagi deh, bareng gue Yusna, and let's talk about this. Di Turki, tepatnya di wilayah Mardin, terlihatlah seorang wanita beragama muslim bernama Alia yang kali itu tengah berlari mencoba untuk meloloskan diri dari kejaran sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Namun di tengah upayanya tersebut dia malah terhantam oleh sebuah mobil yang membuat tubuhnya terhempas begitu saja. Di sisi yang berbeda, tepatnya di Bandara Internasional Hamid Karzai, yaitu sebuah bandara yang berada di wilayah Kabul, ibu kota Afghanistan. Ribuan orang yang merupakan warga di sana terlihat berbondong-bondong melarikan diri untuk menghindari kekacauan yang diciptakan oleh kelompok Taliban, di mana mereka semua berharap agar dapat keluar dari wilayah Kabul yang ternyata telah dikendalikan oleh kelompok tersebut. Dan dengan adanya teror yang dilakukan oleh Taliban, maka aliansi militer yang beranggotakan negara-negara di Eropa dan Amerika Utara atau yang disebut dengan NATO datang ke sana untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil. 3 hari sebelum kekacauan tersebut terjadi, jauh di tempat yang berbeda ada seorang pria gagah bernama Avinas yang tengah mengikuti instruksi dari panggilan telepon untuk menemui pria bernama Avigom. Di mana Avigom ini adalah orang yang ingin menggunakan jasa Avinas untuk membunuh seorang agen bernama Behrouz. Dan di dalam penjelasannya, Avigom telah mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat telah mengidentifikasi Behrouz sebagai sosok yang sangat berbahaya di Kabul. Oleh sebab itulah, pihak Amerika Serikat mengirim agen khusus mereka untuk menangkap Behrouz serta juga mengeluarkannya dari sana. Sehingga bersama dengan penjelasan tersebut kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Behrouz yang kini sudah berada di dalam perlindungan militer Amerika. Namun karena Avigom merupakan anggota dari Mossad, yaitu Badan Intelijen Israel, Avina sempat mempertanyakan keputusan Avigom yang ingin menggunakan jasanya. Sebab pekerjaan yang akan dia lakukan bukanlah misi yang mudah untuk dijalankan, mengingat jika dirinya harus pergi ke Kabul yang saat ini sedang dikendalikan oleh Taliban, kemudian masuk ke dalam bandara yang dikuasai oleh NATO, lalu membunuh target mereka yang berada dalam pengawasan militer Amerika. Tetapi meskipun begitu, atas saran yang diberikan oleh Dr. Khan, Avinas pun menerima pekerjaan tersebut dan mendapatkan bayaran yang cukup besar, sejumlah $2 juta. Di timeline utama dengan adanya pekerjaan itu, maka Avinas langsung menemui 5 orang anggotanya untuk menyusun strategi dalam melancarkan misinya, di mana dengan menggunakan seragam militer NATO sebagai alat penyamarannya, mereka berlima kini terlihat tiba di bandara Kabul dan melakukan pencarian terhadap Behrouz di berbagai tempat yang dipenuhi oleh warga sipil. Kemudian ketika salah satu dari mereka melihat adanya toko roti di sana, mereka semua memutuskan untuk bergegas menuju ke tempat tersebut. Bahkan tanpa ragu mereka langsung melumpuhkan beberapa anggota militer Amerika yang memberikan perlindungan kepada Behrouz. Sampai akhirnya di saat Avinas sudah berhasil menemukan keberadaan Behrouz, tanpa berpikir panjang dia langsung melesatkan timah panasnya hingga membuat Behrouz tewas begitu saja. Dan setelah berhasil menjalankan misinya, Avinas yang berprofesi sebagai seorang freelancer kini sudah berada di kediamannya. Namun meskipun kehidupan Avinas nampak cukup begitu mewah, tetapi dirinya terlihat tidak bahagia. Di mana hal itu disebabkan oleh kondisi istrinya yang ternyata mengalami gangguan mental. Oleh sebab itulah di keesokan harinya, dia pun datang menemui sang istri yang bernama Mrunal yang berada di panti rehabilitas. Sementara itu di lokasi yang berbeda, tepatnya di kota Mumbai, ada seorang pria bernama Inayat yang sedang menerima panggilan telepon dari istrinya, di mana setelah mengatakan jika dirinya belum mendapatkan informasi perihal keberadaan putri mereka yaitu Alia, Inayat langsung mempersiapkan sebuah pistol kemudian melajukan mobilnya menuju ke gedung kedutaan Amerika yang berada di India. Namun anehnya, Inayat malah menerobos masuk dengan menghantam pagar pembatas jalan yang membuat para petugas di sana langsung bertindak dan melesatkan peluru ke arahnya. Bahkan tanpa ada rasa takut sedikit pun, Inayat malah keluar dari dalam mobilnya sambil menodongkan senjata sehingga membuat para polisi
dengan sigapnya melesatkan beberapa timah panasnya hingga membuat Inayat tewas seketika. Dan karena para petugas berasumsi jika Inayat adalah seorang teroris, maka pihak Kedubes mendatangkan regu penjinak bom untuk mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi. Namun di tengah penyelidikan tersebut, regu penjinak bom malah menemukan jika pistol yang Inayat gunakan tidaklah berpeluru, sehingga bisa diasumsikan jika tindakan yang Inayat lakukan adalah langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, setelah selesai bertemu dengan istrinya, Afinas pun diminta oleh Dr. Khan untuk segera melihat kabar berita terbaru yang diposting oleh salah satu media daring, di mana berita tersebut adalah aksi penembakan yang dialami oleh Inayat, sehingga setelah melihat hal itu, Afinas pun merasa sangat terkejut, sebab ternyata Inayat ini adalah sahabat dekat Afinas ketika mereka masih bertugas di Departemen Kepolisian. Bahkan ternyata selain bersahabat, Afinas juga telah berhutang nyawa kepada Inayat, dan hal itu terjadi di saat mereka sedang menjalankan tugasnya, tepatnya di tengah operasi serangan yang sedang mereka lakukan. Dan karena hubungan mereka sudah sangat dekat layaknya seperti saudara, maka Inayat sempat meminta kepada Afinas untuk berjanji agar dia bersedia menjaga Alia jika hal buruk hingga terjadi kepada dirinya. Dan setelah mengingat kembali akan kebersamaannya dengan Inayat, maka Afinas memutuskan datang ke India untuk mencari tahu perihal apa yang sedang terjadi kepada sahabatnya. Sehingga dengan adanya keputusan tersebut, dia pun kini terlihat sudah berada di makam Inayat. Bahkan, berkat adanya bantuan dari Dr. Khan, Afinas juga akhirnya mendapatkan informasi jika tindakan yang dilakukan oleh Inayat ada kaitannya dengan pernikahan putrinya yaitu Alia. Oleh sebab itulah setelah mengingat kembali akan sosok mungil Alia, Afinas pun datang menemui istri Inayat yang bernama Sabina, lalu bertanya akan alasan pernikahan Alia yang terjadi begitu cepat. Dan karena Sabina yakin jika Afinas telah lupa kalau mereka sudah 10 tahun lamanya tidak lagi pernah berjumpa, maka Sabina mengatakan jika Alia kini adalah gadis berusia 21 tahun yang layak untuk menikah. Di mana dalam penjelasannya ketika Alia menjalani pendidikannya di Singapura, di masa itulah dia menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Mohsin, pemuda berdarah India yang tinggal di Malaysia bersama dengan seluruh keluarganya. Kemudian setelah melakukan pertemuan antar kedua belah pihak keluarga, maka Inayat memutuskan untuk menyetujui hubungan putrinya dan menikahkan mereka berdua dengan harapan jika Alia bisa mendapatkan hidup yang bahagia. Bahkan di sini Sabina juga mengatakan jika Inayat sangat ingin kalau Afinas bisa hadir di pernikahan Alia, namun sayang tak ada satupun dari mereka yang dapat menghubunginya. Tetapi terlepas dari hal tersebut, tepatnya setelah pesta pernikahan selesai dilaksanakan, maka Sabina dan Inayat akhirnya harus melepaskan kepergian putri mereka. Namun di keesokan harinya, Inayat malah mendapatkan kabar jika Alia bersama dengan keluarga suaminya malah berada di Istanbul, di mana dengan nada bicara yang sangat bahagia, Alia pun mengatakan kalau perjalanan tersebut merupakan hadiah pernikahan yang diberikan oleh kakak iparnya yang bernama Khalid. Awalnya mereka selalu melakukan panggilan telepon di setiap harinya, tetapi secara tiba-tiba datanglah hari di mana mereka tidak lagi dapat menghubungi Alia, begitu juga dengan Mohsin serta keluarganya. Enggak hanya itu saja, mereka juga tidak bisa mendapatkan jejak lebih lanjut di media sosial putrinya, sehingga membuat Inayat menjadi sangat marah. Oleh sebab itulah karena merasa khawatir dengan keselamatan Alia, Inayat memutuskan untuk menghubungi Kedubes Malaysia yang berada di Istanbul. Dan setelah 1 minggu lamanya tidak mendapatkan informasi perihal keberadaan putrinya, Inayat akhirnya memilih datang ke Departemen Kepolisian untuk mengajukan keluhannya. Tetapi setibanya di sana, dia malah disinggung oleh seorang petugas bernama Dev yang berkata jika hal seperti ini merupakan hal yang sangat umum terjadi dalam komunitas muslim di negara mereka. Dan meski merasa marah dengan ucapan tersebut, tetapi Inayat memutuskan untuk pergi dari sana, kemudian datang menemui wakil sekretaris dan berharap bisa mendapatkan bantuan darinya. Namun walaupun Inayat merupakan seorang pensiunan kepolisian, tetapi wakil sekretaris tersebut sama sekali tidak menghiraukan keluhannya. Oleh sebab itulah karena merasa jika sudah tidak ada lagi cara untuk bisa mendapatkan bantuan, maka Inayat memutuskan untuk menarik perhatian dengan cara mengakhiri hidupnya di depan gedung konsulat Amerika yang berada di India. Kemudian sambil menangis, Sabina pun mengatakan jika tindakan yang Inayat lakukan adalah untuk menarik perhatian seseorang yang sangat dia yakini bisa membawa kembali putri mereka, di mana orang yang Inayat maksud ternyata adalah Afinas. Oleh sebab itulah setelah mendengar semua penjelasan yang Sabina katakan, maka Afinas memutuskan untuk mendatangi apartemen Mohsin yang berada di Mumbai. Dan setibanya dia di apartemen Mohsin, dia pun mendapatkan informasi dari salah seorang tetangganya yang mengatakan jika sebelum mengadakan acara pernikahan, perilaku keluarga Mohsin terlihat cukup aneh serta menjadi lebih tertutup. Dan hal itu mulai terjadi ketika keluarga tersebut kerap menghabiskan waktunya bersama dengan seorang wanita bernama Farhat. Sehingga setelah mendengar penjelasan itu, maka Afinas memutuskan untuk datang menemui Farhat di kediamannya.
Dan setelah berhasil bertemu dengan Farhat, Afinas langsung menjelaskan kepadanya jika dia adalah anggota keluarga dari Alia, di mana kedatangan ke sana adalah untuk mengetahui kabar Alia yang hingga kini belum bisa dihubungi. Oleh sebab itulah, karena merasa jika Farhat adalah orang yang sangat dekat dengan keluarga Mohsin, maka dia berharap jika Farhat bisa memberikan informasi tentang kondisi Alia saat ini. Dan mendengar ucapan tersebut, Farhat pun membantah dengan mengatakan jika dirinya hanyalah seorang kerabat yang telah memberikan pesan kepada keluarga Mohsin untuk memilih jalan yang benar. Di mana dalam penjelasannya dia mengatakan jika pada saat dirinya berada di Malaysia, tanpa disengaja dia bertemu dengan keluarga Mohsin. Dan karena Ashar yang merupakan kakak ipar Mohsin memang sudah mengenal dirinya, maka dia datang menghampiri Farhat kemudian bertanya alasan Farhat yang tidak lagi pernah datang ke kediaman mereka. Mendengar pertanyaan tersebut, Farhat menjelaskan bahwa dia sudah tidak bisa lagi datang berkunjung ke kediaman mereka sebab mereka telah menjauhkan diri kepada Sang Pencipta, terutama dengan penampilan mereka sebagai seorang wanita muslim yang tidak lagi menutup auratnya. Oleh sebab itulah, untuk bisa mendapatkan kenikmatan di alam surga, maka Farhat menyarankan kepada Ashar agar berhenti berbuat dosa. Bahkan dia meminta kepada Ashar agar memperingati suami serta saudara-saudaranya untuk kembali ke jalan syariah, yaitu jalan menuju Islam yang seharusnya. Dan dengan adanya pertemuan tersebut, maka Farhat pun kerap sekali datang menemui Ashar untuk membimbingnya serta menyampaikan ajaran yang dia percayai. Enggak hanya itu saja, Farhat juga berhasil membuat seluruh keluarga Mohsin berubah hanya dengan ajaran yang dia sampaikan melalui Ashar. Dan karena Afinas yakin jika Farhat hanya menyesatkan keluarga Mohsin, maka dia langsung bertanyakan organisasi apa yang dia ikuti. Di mana dengan adanya ucapan tersebut, Farhat yang marah langsung menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Bahkan dia hingga mengatakan jika seluruh keluarga Mohsin bukan lagi sekelompok anak kecil yang bisa disesatkan. Oleh sebab itulah, jika memang keluarga tersebut pergi untuk bergabung dengan kelompok radikal, maka dia tidak dapat disalahkan karena baginya jika hal tersebut adalah keputusan yang mereka ambil secara sukarela. Kemudian setelah selesai melakukan perbincangan itu, Afinas pun datang menemui Dr. Khan kemudian menjelaskan perihal perbincangannya dengan Farhat. Di mana setelah menjelaskan perihal informasi yang didapatkan, Afinas pun meyakini jika keluarga Mohsin telah menjebak Alia untuk masuk ke dalam organisasi kelompok radikal. Karena menurut penjelasan Sabina, kalau Alia tidak mengalami perubahan sedikit pun di dalam dirinya. Oleh sebab itulah Afinas telah bertekad ingin menyelamatkan Alia dan membawanya kembali kepada ibunya. Dan dengan adanya keyakinan tersebut, maka Dr. Khan pun mulai mengasumsikan apa yang telah terjadi, di mana dia meyakini jika di saat mereka sudah berada di bandara untuk kembali ke Malaysia, mereka dengan sengaja merubah rute penerbangannya menuju ke Istanbul dengan mengatakan kepada Alia jika perjalanan tersebut adalah hadiah pernikahan yang diberikan oleh Khalid. Dan alasan mereka pergi ke Istanbul adalah karena wilayah itu merupakan lokasi transit menuju ke Suriah yang kerap digunakan oleh kelompok ISIS. Di mana asumsi tersebut dapat Dr. Khan yakini sebab dari informasi yang dia miliki jika kelompok ISIS kini telah aktif kembali dalam 6 bulan terakhir. Oleh karena itulah mereka mulai merekrut anggota baru dan salah satunya adalah keluarga dari Mohsin. Sementara di lain sisi, tepatnya di wilayah Istanbul, Alia yang kala itu sedang membeli sebuah gelang bermaksud ingin melakukan pembayarannya menggunakan kartu kredit miliknya. Tetapi secara tiba-tiba Mohsin langsung merampas kartu tersebut sambil mengatakan jika dia akan membayarnya menggunakan uang tunai. Di mana hal itu ternyata merupakan langkah anonimitas yang telah diinstruksikan oleh kelompok ISIS kepada keluarga Mohsin. Bahkan di saat mereka sudah tiba di hotel, Mohsin juga mengatakan berbagai macam alasan agar Alia bersedia untuk tidak menggunakan ponsel miliknya. Oleh sebab itulah tanpa adanya rasa curiga sedikit pun, Alia langsung memberikan ponselnya kepada Mohsin. Namun di saat Alia ingin memberikan ponsel cadangan miliknya, Mohsin sudah terlebih dahulu pergi dari sana sehingga Alia memutuskan untuk menyimpan ponsel tersebut di dalam tasnya. Di keesokan harinya, Alia bersama dengan seluruh keluarga Mohsin kini terlihat telah berada di perbatasan Suriah untuk menanti kelompok ISIS yang memang ingin menjemput mereka. Di mana ternyata kedatangan mereka memang sangat dinanti oleh para petinggi di kelompok radikal tersebut sebab salah satu dari keluarga Mohsin ada yang ingin mereka jadikan pilot untuk mengendalikan drone. Sementara itu, ketika sudah tiba di sebuah hotel yang berada di wilayah Mardin, Alia yang merasa tidak nyaman di sana pun langsung mengutarakan hal tersebut kepada Mohsin. Di mana setelah mendengar keluhan yang dilontarkan oleh istrinya, Mohsin akhirnya mulai menjelaskan kepada Alia tentang kelompok ISIS serta juga tujuan mereka yang sebenarnya. Dan setelah mengetahui kebenaran tersebut, maka Alia yang merasa sangat takut akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Di mana aksi pelariannya ini adalah upaya Alia yang telah kita saksikan di awal film ini dibuka. Nggak hanya itu saja, di sini kita juga akhirnya baru mengetahui kalau mobil yang menghantam Alia ternyata adalah mobil yang dikendarai oleh suaminya sendiri. Bersama dengan tertangkapnya Alia, Shin pun berpindah ke 7 tahun yang lalu, tepatnya di saat Afinas masih bertugas di Departemen Kepolisian. Di mana kala itu setelah mendapatkan informasi jika ada seorang wanita yang ditawan di dalam sebuah kamar hotel, dia bersama dengan Inayat pun datang untuk menyelamatkan wanita itu. Namun setibanya di sana,
Salah seorang staf menolak untuk membukakan pintu kamarnya sebab dirinya telah mendapatkan perintah langsung dari pemilik hotel yang bernama Jayan. Dan meski staf tersebut menjelaskan jika Jayan ini merupakan saudara ipar dari Menteri Dalam Negeri yang bernama Patil, tetapi Afinas tidak memperdulikan hal itu sehingga dengan sangat tegas, dia pun meminta kepada staf tersebut untuk segera membuka pintunya jika dia tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Namun akibat dari tindakannya itu di keesokan harinya, Jayan pun datang ke kantor polisi, kemudian meluapkan amarahnya di sana. Dan walaupun Inayat mencoba untuk bersikap baik dalam menghadapi Jayan, tetapi Jayan malah berteriak serta melontarkan makian terhadap Inayat sehingga hal itu mampu membuat Afinas menjadi marah dan langsung melayangkan tamparan ke wajahnya. Maka dari itulah mengait jika Jayan ini merupakan saudara ipar dari Menteri Dalam Negeri, maka mereka langsung diperintahkan untuk meminta maaf kepada Jayan tepat di hadapan menteri tersebut. Dan meskipun mereka berdua telah merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Jayan, tetapi Patil dengan sikap yang angkuh malah memerintahkan mereka berdua untuk mengajukan permintaan maafnya di hadapan publik. Bahkan meski Afinas telah memohon untuk tidak memperkeruh masalah ini, Patil tetap pada keputusannya, sehingga dengan perasaan yang sangat jengkel, tanpa ragu Afinas langsung melayangkan tamparan ke wajah Jayan dan juga Patil. Jayan, sir. Kembali ke timeline utama, tepatnya di dalam gedung Kedutaan Besar Amerika. Sambil memperlihatkan aksi yang dilakukan oleh Inayat di dalam rekaman CCTV, seorang pria di sana pun menjelaskan perihal latar belakang Inayat yang merupakan mantan anggota polisi yang telah diberhenti tugaskan akibat pelanggaran yang telah dia lakukan. Gak hanya itu saja, dia juga menjelaskan kondisi kelumpuhan yang didapat oleh Inayat serta juga pernikahan putrinya yang baru saja terjadi pada 1 bulan yang lalu. Namun guys, dengan adanya informasi jika putri Inayat telah menghilang bersama dengan keluarga suaminya, maka seorang petugas IBS yang bernama Setu mulai berasumsi jika aksi bunuh diri yang Inayat lakukan adalah sebuah upaya untuk menjadikan dirinya berita utama di setiap media yang akan diterbitkan. Sebab dengan berpura-pura menyerang konsulat Amerika, maka dia akan diduga sebagai sekelompok teroris, dan hal itu dia lakukan karena baginya Inayat hanya ingin menarik perhatian seseorang yang mungkin dapat membantunya. Mengingat dari pernyataan yang diberikan oleh istrinya, Inayat telah lelah meminta bantuan kepada beberapa pihak yang berada di sekitarnya. Sementara itu jauh di tempat yang berbeda, setibanya keluarga Mohsin di Suriah, Alia pun terlihat nampak sangat takut dengan suasana yang berada di sana, yang dipenuhi dengan bala tentara dengan senjata di tangannya. Tetapi terlepas dari itu semua, sesuai dengan prosedur yang berlaku di sana, maka keluarga Mohsin harus melakukan beberapa tahapan, seperti mengisi formulir tentang data diri mereka, serta juga memberikan semua ponsel ataupun SIM card mereka untuk diganti dengan yang baru. Bahkan mereka juga rela memberikan seluruh harta yang mereka miliki dengan mengklaimnya sebagai sumbangan. Dan setelah selesai menjalani tahapan demi tahapan, mereka pun langsung diantar ke sebuah rumah yang nantinya akan mereka singgahi. Kemudian guys, di lain sisi, dengan informasi yang Dr. Khan dapatkan, dia pun menjelaskan kepada Afinas tentang rencana atau tujuan dari kelompok radikal yang berada di Suriah, di mana dia mengatakan jika kelompok tersebut telah memiliki lebih dari 1.500 pejuang, serta juga dana yang memadai, sehingga membuat mereka menyebut dirinya sebagai khilafat. Bahkan kelompok teror itu juga telah menyebar di berbagai negara seperti Suriah, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, Nigeria, dan negara-negara Islam lainnya. Nggak hanya itu saja, Dr. Khan juga menjelaskan 5 alasan yang membuat kelompok ini terbentuk. Dan karena Afinas merasa jika kelompok radikal tersebut memiliki minat yang besar terhadap keluarga Mohsin, Dr. Khan pun langsung membantah dengan mengatakan jika keluarga Mohsin lah yang memiliki minat untuk datang ke Suriah. Di mana hal yang memotivasi mereka untuk mengambil keputusan tersebut adalah karena seorang komandan bernama Maksud. Oleh sebab itulah ketika Maksud datang untuk menyambut keluarga itu, Mohsin beserta dengan seluruh saudaranya terlihat sangat bahagia. Karena ternyata sebelum datang ke Suriah mereka ini sudah kerap berkomunikasi melalui jaringan internet. Dan sama halnya seperti Al-Qaeda, nyatanya kelompok radikal khilafat ini juga telah bersiap untuk berperang. Itu sebabnya mereka lebih memilih merekrut para pria muda. Karena selain lebih rentan untuk dapat disesatkan, mereka juga sadar jika para pemuda pasti sangat tertarik pada kejantanan serta kemartiran layaknya seorang tentara. Bahkan gak hanya memanfaatkan fisiknya saja, mereka juga menggunakan kecerdasan beberapa pemuda untuk dia tugaskan di belakang layar, seperti yang dilakukan terhadap Mohsin. Di mana kala itu Maksud memang sengaja tidak membiarkan Mohsin menjadi seorang pejuang, karena dia sadar jika kecerdasan Mohsin bisa sangat berguna untuk mengumpulkan dana. Dan setelah menjelaskan informasi yang dia dapatkan, Dr. Khan pun mencoba memperingati Afinas tentang 2 hal jika dia ingin menyelamatkan Alia. Yang mana pertama adalah tujuan Afinas tidak akan membuahkan hasil, dan yang kedua Afinas sudah sangat terlambat. Sementara itu setelah mengkonfirmasi perihal keberadaan Afinas di Mumbai, Dev pun meminta kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Patil untuk menyerahkan persoalan Afinas kepada dirinya.
Bersama dengan panggilan yang Dev lakukan, Setu pun terlihat datang ke sana, di mana kedatangannya tersebut adalah untuk menemui istri Inayat di kediamannya. Dan ketika sudah di hadapan Sabina, Setu pun mulai menjelaskan jika aksi yang Inayat lakukan tepat di depan gedung konsulat Amerika telah mampu menarik perhatian dari beberapa pihak sehingga badan-badan internasional kini sedang mencoba mencari jawaban dari tindakannya tersebut. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Sabina untuk mengatakan sesuatu yang dia ketahui. Karena dari berkas kasus yang telah Setu pelajari, dia sangat meyakini jika Inayat ini berusaha untuk menjalin kontak dengan seseorang. Dan dia berharap agar Sabina mau berbagi hal yang dia ketahui kepada dirinya. Sebab dengan begitulah maka Setu bisa memberikan bantuan kepada keluarganya. Namun mengingat jika Inayat tidak pernah mendapatkan bantuan apapun selagi dirinya hidup, Sabina pun enggan untuk memberikan pernyataannya. Sehingga dengan adanya penolakan tersebut maka Setu dengan sangat terpaksa meminta bantuan kepada salah satu lembaga yang dapat memberikannya detail lengkap tentang latar belakang Inayat. Sedangkan karena merasa telah ditipu nih oleh pernikahannya, maka dengan penuh rasa kecewa Alia pun langsung bertanya akan alasan Mohsin melakukan hal tersebut kepada dirinya. Sehingga di kesempatan inilah guys, Mohsin dengan tegas mengatakan bahwa keberadaan mereka di sana adalah untuk berjuang demi khilafat dan mengalahkan musuh-musuh Islam yang telah tersebar di seluruh dunia. Maka dari itulah, dia pun meminta kepada Alia untuk terus mendukung dirinya. Dan karena merasa jika Mohsin telah tersesat, maka Alia mencoba untuk menyadarkannya dengan mengatakan kalau segala sesuatu yang berada di sana bukanlah ajaran Islam yang mereka percayai. Oleh sebab itulah, dia pun meminta kepada Mohsin agar mereka berdua segera kembali ke India. Di mana setelah mendengar ucapan tersebut, Mohsin pun menjadi sangat marah. Bahkan, tanpa ragu dia hingga melayangkan tamparan ke wajah Alia. Beberapa jam kemudian, tepatnya di kala Mohsin sudah tertidur pulas, Alia pun mulai teringat dengan ponsel yang dia simpan di dalam tasnya. Sehingga dengan begitulah dia pun memutuskan untuk langsung mengambil ponsel tersebut lalu masuk ke dalam toilet agar dirinya bisa mengirimkan pesan kepada ayahnya untuk menceritakan semua hal yang sedang terjadi kepada dirinya. Dan setelah Sabina membaca pesan yang dikirimkan oleh putrinya, dengan perasaan yang terkejut dia pun memutuskan untuk langsung menghubunginya. Namun karena ponsel Alia sudah terlebih dahulu mati akibat telah kehabisan daya, maka panggilannya itu pun tidak dapat diterima oleh Alia. Oleh sebab itulah Sabina pun memilih langsung menghubungi Afinas untuk menginformasikan hal ini kepadanya. Sehingga dengan adanya informasi tersebut maka Afinas pun kini terlihat sudah berada di kediaman Sabina, di mana dia mengatakan kalau tindakan Alia untuk menonaktifkan ponselnya adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Sebab di tempat Alia berada, wanita memang tidak diperbolehkan untuk memegang ponsel. Oleh karena itulah dengan adanya pesan dari Alia, maka hal seperti ini bisa menjadi penyelamat mereka meski memiliki resiko yang sangat besar. Dan hal tersebut bisa dia katakan sebab kelompok radikal di sana pasti memiliki kendaraan pengintai sinyal untuk memantau area tersebut secara berkala. Di mana setelah mengatakan hal itu, Afinas juga meminta kepada Sabina agar segera menggunakan nomor ponsel baru kemudian gunakan nomor tersebut untuk berkomunikasi dengan Alia. Bahkan dia meminta agar Sabina tidak memberitahukan apa yang terjadi kepada Inayat sebab baginya sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan informasi itu. Kemudian Afinas juga memerintahkan Sabina agar jangan melakukan panggilan telepon dan tetap berkomunikasi melalui pesan singkat hanya dalam waktu 3 menit. Sebab dengan begitu maka sinyal Alia tidak akan terdeteksi oleh alat pengintai sinyal di sana. Enggak hanya itu saja, dia juga meminta kepada Sabina untuk memerintahkan Alia mengambil beberapa gambar yang ada di sekelilingnya agar dia bisa mengetahui gambaran lokasi keberadaan Alia. Di mana setelah mendengarkan instruksi yang diberikan sambil menangis, Sabina pun memohon kepada Afinas agar segera mengeluarkan Alia dari sana. Dan sesaat setelah keluar dari kediaman Sabina, tepatnya ketika hujan turun begitu deras, Afinas pun dihampiri oleh Dev serta beberapa anak buahnya yang datang untuk menangkapnya. Di mana penangkapan tersebut ternyata adalah perintah dari Patil yang memang masih memiliki dendam dengannya. Namun meskipun Afinas hanya seorang diri, tetapi dengan sangat mudahnya dia mampu menjatuhkan mereka semua kemudian pergi dari sana. Lanjut cerita ketika sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Dubai, Afinas pun mulai teringat kembali akan kenangan masa lalunya di saat dirinya berada dalam keputusasaan karena telah diberhenti tugaskan akibat pemukulan yang dia lakukan terhadap Menteri Dalam Negeri yaitu Patil. Di mana pada masa-masa buruk tersebut Mrunal yang merasa jengkel melihat suaminya yang menjadi pecandu minuman keras langsung mengutarakan kekecewaannya sehingga membuat mereka selalu bertengkar di setiap harinya. Di timeline utama dengan adanya instruksi yang Afinas berikan, maka kini Sabina pun akhirnya dapat berbalas pesan dengan putrinya. Dan karena Alia menduga jika yang berkomunikasi dengannya adalah Inayat, maka dia memohon kepada ayahnya agar segera mengeluarkan dia dari sana. Namun karena tidak ingin membuang waktu dengan membahas hal yang tidak perlu, maka Sabina memberikan instruksi kepada Alia sesuai apa yang diminta oleh Afinas, seperti halnya tidak melakukan panggilan telepon, berbalas pesan selama 3 menit, serta juga mengambil beberapa gambar bangunan di sekitaran tempat Alia tinggal.
Sehingga setelah mengetahui jika Afinas telah kembali datang menemui keluarganya, maka Alia pun merasa sangat senang. Akan tetapi rasa senang tersebut berubah menjadi rasa takut ketika Mohsin memanggil Alia dan memintanya untuk segera keluar dari dalam toilet. Alia! Agar aktivitasnya tersebut tidak dapat diketahui oleh Mohsin, maka Alia pun langsung menyembunyikan ponselnya di balik handuk tepat ketika ingin keluar dari sana. Sementara karena merasa curiga dengan perilaku Alia, maka Mohsin memilih untuk memastikan kecurigaannya dengan masuk ke dalam toilet, sehingga di kesempatan itulah Alia akhirnya bisa memiliki peluang untuk menyimpan ponselnya di dalam lemari. Bersama dengan hal itu, Sin pun berpindah ke 8 tahun yang lalu, tepatnya di tengah pertikaian yang sedang terjadi antara Afinas dengan istrinya. Di mana kala itu karena merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap suaminya, Mrunal pun memutuskan untuk pergi dengan membawa sang putra bersamanya. Namun di saat Mrunal ingin memarkirkan mobilnya, tanpa dia sadari putranya malah keluar dari dalam mobil karena ingin mengambil bonekanya yang telah terjatuh. Sehingga disinilah tanpa disengaja, dia pun menghantam tubuh mungil putranya hingga membuat sang putra tewas seketika. Di timeline utama, sesuai dengan keinginannya, Setu pun akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang salah satu orang yang baru saja bertemu dengan Sabina, di mana orang yang dimaksud ternyata adalah Afinas. Bahkan, pria ini juga menginformasikan tentang aksi Afinas yang mampu mengalahkan Dev beserta dengan beberapa anak buahnya. Sehingga setelah mendengar informasi tersebut, Setu langsung memerintahkan pria ini untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Afinas. Singkat cerita, karena merasa yakin jika Afinas telah datang menemui Dr. Khan, maka Dev pun memutuskan untuk bertanya kepadanya perihal keberadaan Afinas saat ini. Tetapi karena Dr. Khan tidak memberikan informasi apapun kepadanya, Dev pun menjadi sangat jengkel dan langsung meninggikan nada bicaranya. Sehingga setelah melihat bagaimana besarnya keingintahuan Dev akan segala sesuatu hal tentang Afinas, maka Dr. Khan akhirnya bersedia menceritakan semua hal tentang Afinas, namun dengan catatan jika Afinas pasti tidak akan segan untuk membunuh mereka berdua. Bahkan meski tahu jika Menteri Dalam Negeri yaitu Patil adalah orang yang telah memberikan perintah kepada Dev, tetapi Dr. Khan meminta agar Dev mempertimbangkan obsesinya terhadap Afinas, sebab orang yang sangat ingin dia tangkap bukan lagi sosok orang yang Patil kenal pada 10 tahun yang lalu. Di mana dalam penjelasannya setelah Afinas keluar dari Departemen Kepolisian, dia akhirnya memilih untuk berpartisipasi dalam rendisi luar biasa atau yang disebut dengan Extraordinary Rendition, yaitu penculikan paksa yang disponsori oleh negara. Bahkan kala itu tepatnya pada tahun 2015, Afinas dengan beberapa petugas khusus yang akan menjalani rendisi tersebut terlihat berada di sebuah bandara non-komersial untuk membawa para pelaku teror yang telah tertangkap. Namun di tengah delegasi yang sedang berlangsung, secara tiba-tiba ada dari pelaku teror tersebut yang mencoba untuk melakukan perlawanan, sehingga baku tembak pun tidak lagi dapat terelakkan. Dan walaupun Afinas merupakan seorang pemula di sana, tetapi tanpa adanya rasa ragu, dia nekat melesatkan timah panas miliknya meski hal itu harus mempertaruhkan nyawa dari rekannya. Di mana setelah menceritakan hal tersebut, Dr. Khan pun mengatakan jika pria yang telah menampar Jayan maupun Patil dengan pria yang semalam Dev hadapi adalah dua orang yang berbeda, yang berartikan jika Afinas kini telah memiliki kemampuan yang sangat jauh berbeda. Bahkan, Dr. Khan juga meyakini kalau Dev akan sangat menyesal karena telah mempermainkannya. Setelah selesai bertemu dengan Dev, Dr. Khan pun menghubungi Afinas untuk mempertanyakan keputusannya karena telah mengirim informasi ke situs CNN tentang perekrutan pilot drone pada kelompok ISIS di Suriah. Di mana untuk menjawab pertanyaan itu, Afinas menjelaskan bahwa dia sengaja memberikan informasi tersebut agar badan CIA mulai merasa waspada dengan pergerakan dari kelompok teror itu. Namun hal yang sebenarnya Afinas inginkan adalah adanya campur tangan CIA agar bisa mempermudah misi penyelamatan yang akan dia jalankan. Oleh sebab itulah ketika pihak CIA menghubunginya, dia pun langsung mempertanyakan keputusan dari pihak tersebut. Namun karena adanya seluk-beluk yang jelas terlibat, maka pihak CIA pun menolak untuk bekerja sama dengan Afinas. Dan meski pihak CIA telah mengungkapkan penolakannya, tetapi Afinas merasa jika CIA telah menunjukkan minat dengan bermain aman. Oleh karena itulah dia pun mengatakan kepada Dr. Khan jika dirinya sangat berharap kalau CIA kembali menghubunginya, sebab baginya hanya CIA lah pihak yang bisa memberikan bantuan yang sangat dia perlukan. Jauh di tempat yang berbeda, salah satu anggota keluarga Mohsin yaitu Samir kini nampak terlihat tengah menguji sebuah drone yang dimiliki oleh kelompok ISIS. Dan di tengah aktivitasnya itu, Maksud pun datang menghampirinya untuk bertanya tentang sosok Afinas yang fotonya telah dia dapatkan dari Farhat. Nggak hanya Samir, Khalid juga dipertanyakan hal yang sama, begitu pula dengan Mohsin yang merupakan menantu dari seorang anggota kepolisian. Sementara itu guys, karena Patil hanya mengenal Afinas sebagai seorang pecandu alkohol yang telah diberhenti tugaskan dari Departemen Kepolisian, dia pun mengutarakan rasa kecewanya terhadap Dev karena tidak bisa menangkap sosok pria seperti itu. Namun Dev pun langsung menyangkal ucapan Patil dan mematahkan perspektifnya terhadap Afinas, di mana dia menjelaskan jika Afinas yang sekarang bukan lagi sosok orang yang dia kenal di 9 tahun yang lalu,
Karena dari informasi yang dia dapatkan, setelah Afinas keluar dari kepolisian, dia telah mendapatkan pelatihan khusus di RMCS, yaitu tempat pelatihan untuk para polisi maupun juga tentara yang akan dijadikan tentara bayaran. Di mana tentara bayaran ini merupakan tentara yang siap bekerja untuk pihak manapun sesuai dengan bayaran yang akan didapatkan. Dan pihak-pihak yang kerap menggunakan jasanya adalah CIA, Mossad, Syariat Matkal, serta badan-badan intelijen lainnya. Sehingga sudah dipastikan jika saat ini, Afinas sudah sangat profesional. Bahkan dia juga dapat dengan mudah membentuk sebuah tim yang sangat mematikan hanya dalam hitungan jam. Oleh sebab itulah karena Afinas sudah tidak lagi tertarik dengan Patil, maka Dev meminta kepadanya untuk jangan menarik perhatiannya. Sebab Dev yakin kalau tak akan ada satupun dari mereka yang mampu melakukan apapun terhadap Afinas. Bersama dengan terkejutnya Patil akan perubahan di dalam diri Afinas, Dev kembali menjelaskan tentang julukan yang melabeli Afinas, yaitu freelancer, di mana nama tersebut dia dapatkan dari kasus pertamanya yang terjadi pada 6 atau 5 tahun yang lalu, tepatnya ketika ada seorang agen India bernama Yadav yang ditangkap oleh pihak Pakistan karena didapati berada di wilayah perbatasan. Dan penangkapan itu nyatanya mampu menjadi berita yang sangat sensasional pada masanya. Bahkan, pihak Pakistan dengan sengaja menggelar konferensi pers hanya untuk mengumumkan perihal waktu serta hukuman apa yang akan diterima oleh Yadav. Lalu bersama dengan berlangsungnya konferensi tersebut, di lain sisi ada seorang pensiunan mayor jenderal Pakistan bernama Muhammad Jalal yang terlihat tengah bermain poker secara online di ruang kerjanya. Dan di dalam permainan tersebut, terdapat akun milik Afinas yang bernama Freelancer yang bermain hanya untuk memberikan umpan phishing kepada Jalal. Di mana ketika Jalal menerima umpan yang Afinas berikan, maka dengan sangat mudahnya Afinas langsung meretas komputer milik Jalal sehingga membuatnya berhasil melacak setiap informasi maupun aktivitas yang akan Jalal lalui. Salah satunya adalah kedatangannya ke Dubai. Dan meskipun di Dubai Jalal telah mendapatkan pengawasan yang begitu ketat, tetapi Afinas dengan sangat mudahnya mampu menculik Jalal tepat di saat dia sedang berada di dalam lift. Kemudian ketika Afinas sudah menguasai Jalal sepenuhnya, maka dia pun langsung menghubungi badan intelijen RAW untuk menjual Jalal kepada pihak tersebut. Sehingga dengan begitulah maka dirinya bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar. Dan meski saat itu Afinas memang telah membantu pihak India, namun nyatanya tindakannya itu bukanlah bentuk pengabdiannya terhadap negara. Sebab yang Afinas lakukan hanyalah bekerja demi uang dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan dengan adanya bantuan yang Afinas berikan, maka pihak India akhirnya bisa menggunakan Jalal sebagai alat pertukaran untuk pembebasan agen Yadav yang ditangkap oleh pihak Pakistan. Di lain sisi karena adanya pertanyaan yang maksud ajukan, maka setibanya di rumah Mohsin langsung bertanya kepada Alia apakah dia telah menghubungi anggota keluarganya. Dan meski terkejut mendengar pertanyaan tersebut, tetapi Alia terpaksa berbohong dengan mengingatkan Mohsin bahwa dirinya tidak memiliki ponsel maupun laptop yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Setelah mendengar jawaban dari Alia, Mohsin malah mengatakan perihal aksi bunuh diri yang dilakukan oleh ayahnya. Tetapi karena aksi tersebut dilakukan tepat di depan gedung konsulat Amerika, Mohsin malah merasa senang dengan tindakan ayahnya sebab dia berasumsi jika Inayat telah terinspirasi oleh pergerakan komunitas mereka dan mengambil langkah untuk menjadi seorang martir. Namun karena Alia tidak percaya dengan ucapan tersebut, Mohsin yang marah langsung meminta Alia untuk menghormati keputusan ayahnya. Bahkan di momen tersebut dia juga mulai mempertanyakan sosok Afinas kepadanya. Sehingga setelah melihat foto Afinas yang Mohsin tunjukkan, Alia pun akhirnya mulai menjelaskan jika Afinas ini adalah rekan ayahnya yang juga telah diberhenti tugaskan dari kepolisian. Tetapi karena Afinas memilih pergi ke London untuk melanjutkan pendidikannya, maka sejak saat itulah dia tidak pernah lagi berjumpa dengannya. Dan karena Alia masih menangisi kematian sang ayah, Mohsin yang merasa iba pun mulai menenangkan Alia dengan berkata kalau mereka semua akan berdoa untuk kepergian ayahnya. Dan dengan adanya informasi yang Mohsin berikan, Alia pun memilih untuk mengkonfirmasi kabar tersebut di saat dirinya kembali menghubungi Sabina. Oleh sebab itulah karena merasa jika tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, maka Sabina akhirnya mulai mengatakan yang sebenarnya. Sehingga dengan tervalidasinya kabar tersebut, maka Alia pun tidak lagi dapat menahan kesedihannya dan membuat dirinya kembali menangis menyesali kematian ayahnya. Di tengah kesedihan yang Alia rasakan, Sabina pun kembali mengirimkannya pesan dengan mengatakan jika dia tidak akan meratapi kematian ayahnya sampai Alia bisa kembali ke rumah mereka. Oleh sebab itulah, mengingat jika Afinas akan datang untuk menyelamatkannya, maka Sabina meminta agar Alia tidak menghilangkan keberaniannya. Keesokan harinya dengan adanya informasi yang didapatkan dari Alia, Mohsin pun langsung membagi informasi tersebut kepada Maksud. Sementara sesuai dengan instruksi yang telah diterima, maka Alia kini terlihat tengah merekam bangunan di sekitarnya dengan menggunakan ponsel yang dia sembunyikan di dalam tasnya. Di lain sisi karena pasukan pertahanan Suriah atau yang disebut dengan SDF telah memberikan kesan bahwa negara Islam telah selesai, maka Mohsin pun langsung menyarankan Maksud untuk melakukan serangan
dengan menargetkan wilayah Raqqa agar pihak SDF bisa kembali takut dengan mereka. Oleh sebab itulah dia berencana ingin melakukan serangan terselubung dengan mengorbankan dirinya di dalam ledakan yang akan dia lakukan. Di mana setelah mendengar rencana bom bunuh diri tersebut, maka Khalid langsung mengajukan dirinya untuk melakukan hal itu. Kembali kepada Alia di tengah aktivitasnya dalam merekam kondisi di sekitarnya, dia pun berkenalan dengan seorang wanita Inggris bernama Nabila, sehingga dengan adanya perkenalan tersebut, maka terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di mana dalam perbincangannya, Nabila mengatakan jika suaminya lah yang telah membawa dirinya ke sana, sehingga bisa disimpulkan jika Nabila ini merupakan korban yang sama seperti Alia. Sementara itu jauh di tempat yang berbeda, tepatnya di kantor Badan Intelijen CIA, Markus yang merupakan anggota di sana baru saja mendapatkan informasi dari markas pusat tentang latar belakang Afinas yang merupakan mantan anggota kepolisian. Di mana dia menjelaskan kepada rekannya yang bernama Rada perihal perjalanan hidup Afinas dari diberhentikannya dia dari Departemen Kepolisian hingga mendapatkan julukan sebagai seorang freelancer. Namun terlepas dari hal itu, mereka pun mulai mencari tahu alasan kenapa Afinas menghubungi mereka. Sehingga setelah ditelusuri, maka perhatian mereka pun tertuju kepada Samir, yaitu anggota keluarga dari Mohsin yang ahli dalam mengendalikan drone. Namun karena Rada telah melakukan wawancara kepada instruktur penerbangan serta juga beberapa pilot di tempat Samir berlatih, dia tidak menemukan alasan untuk mencurigai Samir. Oleh karena itulah, untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti, maka Rada pun mengajukan sebuah saran agar mereka bertanya langsung kepada Afinas. Dan dengan adanya saran tersebut, Rada pun terlihat menghubungi Afinas, kemudian memintanya untuk bertemu agar Afinas bisa memberikan informasi lebih banyak lagi perihal pesan yang telah dia bagikan di dalam email CNN. Dan mengingat jika Afinas memang sangat menanti panggilan tersebut, maka dengan senang hati dia pun menerima tawaran dari Rada. Setelah selesai berbicara dengan Rada, Afinas langsung menghubungi Sabina, di mana dalam panggilannya tersebut Sabina pun mengatakan bahwa dia telah memberikan instruksi kepada Alia sesuai dengan perintah darinya. Dan selain mengkonfirmasi hal itu, Sabina juga mengatakan kalau Afinas telah menjadi sorotan di sana. Sementara karena Alia telah mengetahui perihal apa yang telah terjadi kepada Inayat, Afinas langsung meminta kepada Sabina untuk selalu memotivasi Alia agar dia tidak mengalami depresi. Tetapi terlepas dari hal itu, Afinas langsung meminta kepada Sabina untuk segera mengirimkan beberapa gambar yang telah dikirim oleh Alia. Lanjut cerita, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Afinas pun kini terlihat tengah menanti pihak CIA yang ingin datang menemuinya. Di mana setelah melihat Afinas menyapa kedatangannya, Markus yang merupakan anggota dari CIA merasa sangat bingung akan bagaimana Afinas bisa mengenali mereka, mengingat jika itu adalah kali pertamanya mereka berjumpa. Tetapi terlepas dari hal itu, ketika mereka sudah saling bertatap wajah, Afinas langsung memberikan informasi tambahan, yaitu beberapa foto yang telah Alia dapatkan. Lalu untuk menjawab pertanyaan Markus, Afinas pun mengatakan kalau gambar tersebut diberikan langsung dari menantu keluarga Mohsin, yaitu seorang gadis yang telah ditipu untuk menemani suaminya di dalam perjalanannya. Dan meski gadis itu sudah berada di sana, tetapi Afinas menegaskan jika tak ada satupun yang tahu kalau Afinas telah berkomunikasi dengannya. Oleh sebab itulah Afinas berharap jika pihak CIA setuju untuk menjadikan Alia sebagai aset mereka. Bahkan tanpa ragu, Afinas juga mengutarakan tujuannya, yaitu dia ingin jika mereka dapat membantunya mengeluarkan Alia dari sana, mengingat jika keberadaannya di sana bukanlah keinginan dari dirinya. Sementara untuk menghilangkan kekhawatiran mereka terhadap Samir yang merupakan pilot di sana, Afinas pun meyakinkan mereka dengan berkata jika Alia pasti akan membantu mereka. Kembali ke India, tepatnya di kediaman Sabina, terlihatlah Farhad yang datang ke sana untuk memperingati Sabina jika hidup putrinya akan berada dalam bahaya kalau Sabina berencana untuk mencari keberadaannya. Oleh karena itulah dia meminta kepada Sabina untuk menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh Afinas. Dan meski Sabina mencoba untuk mengelak, tetapi Farhad meyakini kalau kedatangan Afinas ke kediamannya adalah permintaan dari Sabina. Bahkan agar Sabina bersedia menuruti perintahnya, Farhad mulai menyinggung tindakan Inayat yang telah mati syahid serta juga putrinya yang kini berada di jalan yang benar. Maka dari itulah dia menyarankan Sabina agar mengikuti jalan tersebut demi kebaikannya sendiri. Namun dengan tegasnya Sabina pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan saran dari Farhad untuk keimanan di dalam dirinya. Sebab iman yang dia percayai telah dia jalani, yaitu beribadah 5 kali dalam satu hari. Sementara itu, untuk bisa kembali berkomunikasi dengan ibunya, Alia pun terlihat kembali masuk ke dalam toilet dengan membawa ponsel di tangannya. Namun ketika dia membuka pesan ponselnya, dia merasa khawatir sebab dirinya telah diminta untuk melakukan panggilan telepon, di mana permintaan tersebut ternyata adalah permintaan dari Afinas. Di mana setelah mendengar suara dari Afinas, Alia pun langsung menangis, sehingga Afinas meminta kepada Alia untuk menenangkan dirinya agar tak ada yang mengetahui apa yang sedang dia lakukan.
Bahkan Avinas juga menegaskan bahwa tak akan terjadi apapun terhadap Alia karena dirinya berjanji akan mengeluarkan Alia dari sana. Maka dari itulah dia ingin jika Alia bisa membantu dirinya sendiri dengan memberikan Avinas informasi tentang semua hal yang berada di sana. Di mana nantinya informasi itu akan Avinas berikan kepada agensi CIA sehingga Alia akan mendapatkan imbalan dari mereka yaitu berupa pembebasannya. Namun di sini Avinas meminta agar Alia jangan merasa gugup ataupun kehilangan harapan sebab hal itu bisa membuat Alia tertangkap sehingga tak ada satupun yang akan bisa membantu mereka. Oleh sebab itulah dia meminta agar Alia untuk bisa tetap tenang dan dia berjanji jika semuanya akan baik-baik saja. I missed you. Sementara di lain sisi, Setu pun terlihat berada di kediaman Dr. Han untuk bertanya tentang latar belakang Avinas. Namun Dr. Han menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut sebab dia ingin jika Setu memiliki surat perintah bila ingin menginterogasi dirinya. Dan sesaat setelah Setu pergi dari sana, Avinas pun menghubungi Dr. Han untuk memberikan informasi tentang pertemuannya dengan pihak CIA. Namun karena yakin jika CIA hanya akan mengincar pilotnya, maka Dr. Han menyarankan Avinas agar memiliki rencana cadangan untuk mengantisipasi akan terjadinya pengkhianatan. Kemudian setelah diminta untuk memberikan perlindungan kepada Sabina, Dr. Han pun menjelaskan perihal ketertarikan seorang petugas terhadap Avinas, di mana orang yang dia maksud ternyata adalah Setu. Thanks. Sementara sesuai dengan instruksi yang diberikan, maka di kesempatan berikutnya, Alia pun mulai memberikan informasi kepada Avinas tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh Mohsin, Khalid, Wajid, dan juga Samir. Selain itu, dia juga menginformasikan perihal kekuatan udara yang dimiliki oleh kelompok teror di sana. Bahkan dia membocorkan rencana kepergian mereka ke wilayah Raqqa, meski dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di wilayah tersebut. Lanjut cerita guys, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi, Avinas pun menemui salah satu temannya yang merupakan eksportir ilegal untuk mengetahui perihal rute anonim yang kerap dia gunakan ketika bertransaksi dengan kelompok ISIS. Dan setelah mendapatkan informasi tentang lokasi rute yang tidak dapat terdeteksi, Avinas pun menghubungi salah seorang rekannya yang berbisnis di bidang travel agency bernama Zircon, di mana tujuan Avinas menghubunginya adalah untuk meminta bantuannya menduplikasikan seorang wanita berusia 21 tahun, dan wanita yang dia maksud adalah Alia. Bahkan selain meminta Zircon untuk membuatkan identitas palsunya, dia juga berharap agar Zircon mendapatkan wanita yang mirip dengan Alia. Dan setelah menutup panggilannya dengan Zircon, Avinas pun mengirimkan sebuah trojan atau virus ke nomor ponsel Alia, kemudian meminta kepada Alia untuk mengunduh trojan tersebut di komputer yang Mohsin gunakan. Sehingga dengan begitulah agar dapat mengirim trojan itu dengan mudah, Alia pun menggunakan rental komputer untuk mengirimnya melalui platform Facebook. Sementara itu, untuk bisa lebih leluasa dalam mengajukan pertanyaan kepada Dr. Han, Setu pun meminta kepada atasannya agar menurunkan surat perintah untuknya. Namun permintaan tersebut pun langsung ditolak sebab Dr. Han telah dikenal sebagai sosok yang memiliki nilai di mata negara. Oleh karena itulah jika Setu menginginkan informasi dari Dr. Han, maka dia harus mengajukan pertanyaannya sebagai seorang teman. Di sisi yang berbeda, tepatnya di wilayah Rabat, Maroko, Avinas kembali menemui seorang yang dia kenal yang ahli dalam aksi penyelundupan, di mana ketika sudah berada di hadapan Avinas, pria ini langsung bertanya perihal barang yang ingin Avinas selundupkan. Tetapi setelah Avinas menjelaskan jika dia ingin mengeluarkan seseorang dari sebuah wilayah, dengan rasa terkejut pria ini pun langsung menolaknya. Namun setelah Avinas menjelaskan tentang siapa yang ingin dia keluarkan, serta juga alasannya, pria ini akhirnya bersedia membantu Avinas tetapi dengan catatan, jika dirinya hanya akan memberikan kontak seseorang yang dapat melakukannya. Sedangkan karena merasa jika Avinas merupakan sebuah ancaman, maka Maksud pun mengirim 3 anggotanya pergi ke Maroko untuk mencari keberadaan Avinas lalu membunuhnya di sana. Kemudian dengan trojan yang telah Alia kirim melalui pesan Facebooknya, tanpa ada rasa curiga sedikit pun Mohsin langsung mengunduhnya, sehingga membuat Avinas berhasil meretas laptop milik Mohsin dan mengambil semua informasi yang berada di dalamnya. Sementara itu, karena Asar bersama dengan Khalid ingin menjalankan tugas yang telah direncanakan, maka keluarga mereka pun akhirnya mulai mendapatkan kehormatan serta juga kepercayaan, di mana salah satu bentuk penghormatannya adalah mereka bisa kembali memiliki ponsel pribadi mereka. Dan setelah Alia memberikan informasi kepada Avinas perihal kembalinya ponsel miliknya, Avinas meminta kepada Alia untuk tetap menggunakan ponsel yang lama, sebab dia yakin jika ponsel Alia sudah berada di bawah pengawasan kelompok radikal di sana. Namun dengan kembalinya ponsel Alia, Avinas tetap memanfaatkan hal itu dengan meminta kepada Alia untuk mengirimkan semua nomor kontak yang berada di dalam ponselnya. Kemudian di keesokan harinya, dengan adanya informasi baru tersebut, maka Avinas pun kembali menemui Markus serta juga Rada untuk membagikan apa yang telah Alia berikan. Sehingga membuat Markus pun merasa sangat puas dengan kemajuan yang telah mereka hasilkan. Dan untuk mempermudah dalam menjalani misi penyelamatannya,
Maka Markus berharap jika Alia bisa segera mendeskripsikan lokasinya secara spesifik. Tetapi setelah mengetahui kalau pihak CIA tidak memiliki aset apapun di wilayah Suriah untuk mengekstraksikannya, Afinas pun mulai merasa curiga sebab dia berasumsi jika mereka tidak mendapatkan pilotnya, maka rencana penyelamatan juga tidak akan terlaksana. Akan tetapi asumsi tersebut langsung rada bantah di mana dia meminta kepada Afinas untuk belajar mempercayai mereka. Dan setelah mendengar perkataan Rada, Afinas langsung meminta kepada mereka untuk memberikan dirinya patch perangkat lunak yang bisa dia bagikan melalui pesan singkat agar dirinya bisa melacak keluarga Mosin, sehingga setelah mendapatkan patch berupa format GIF, Afinas langsung menggunakan ponsel baru untuk membagikan patch tersebut kepada Alia. Di lain sisi, mengingat jika Samir merupakan pilot yang sangat terlatih, maka petinggi dari kelompok teror di sana yang disebut dengan Khalifah meminta kepada Maksud untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap keluarga Mosin. Sehingga dengan adanya perintah tersebut, maka Maksud langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi keluarga Mosin serta juga melakukan pemeriksaan rutin di kediaman keluarga tersebut. Kemudian guys, di keesokan harinya nih sebelum berangkat ke wilayah Raqqa, keluarga Mosin pun berkumpul untuk melepaskan kepergian Khalid dan juga Ashar yang ingin menjalankan tugasnya. Dan meski tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, tetapi Alia memilih untuk menghampiri Ashar sehingga Ashar langsung memberikan Alia amanah untuk menjaga Mosin serta juga memberikannya keturunan. Dan setelah melakukan salam perpisahan, maka Khalid dan Ashar pun langsung beranjak pergi dengan diantar oleh Mosin serta juga Alia yang menemaninya. Sampai akhirnya setibanya mereka di wilayah Raqqa, tepatnya di sebuah pasar, Khalid dan Ashar pun turun dari dalam mobil kemudian berjalan menuju ke tempat yang paling ramai di sana. Sementara Mosin sendiri memilih mencari bangunan yang paling tinggi lalu merekam pasar tempat di mana Khalid berada. Dan melihat perlakuan suaminya, Alia pun mulai bertanya-tanya, tetapi Mosin meminta kepada Alia untuk tenang dan perhatikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan ketika sudah berada di tengah keramaian, Khalid dan Ashar pun saling bertatap wajah dengan air mata yang mulai jatuh membasahi kedua pipi mereka. Di mana tak lama setelahnya, boom, ledakan besar pun terjadi dan ledakan tersebut membuat Alia merasa sangat terkejut. Dan dengan adanya pengorbanan yang dilakukan oleh ipar serta juga kakaknya, sambil menangis Mosin meminta kepada Alia untuk selalu mengingat hal ini, sebab baginya apa yang telah dilakukan oleh Ashar adalah sebuah upaya untuk membangkitkan iman Alia. Sementara itu di lokasi yang berbeda, tepatnya di sebuah wilayah yang berada di Maroko, terlihatlah Afinas yang sedang melakukan aktivitasnya yaitu berjogging. Namun tanpa dia sadari, ternyata dirinya tengah diikuti oleh beberapa anggota dari kelompok teror yang memang sudah menargetkannya. Hingga beberapa saat kemudian setelah menyadari jika dirinya sedang diikuti, maka Afinas pun langsung bersembunyi untuk mengecoh langkah orang yang mengikutinya. Tetapi sayang upayanya tersebut sia-sia saja sebab ada dari mereka yang seketika muncul di hadapannya. Dan karena merasa jika sudah tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri, dengan sangat terpaksa Afinas pun melakukan perlawanan, sehingga dengan adanya perlawanan yang Afinas lakukan, dia pun akhirnya berhasil membunuh salah satu dari mereka. Namun atas tindakan yang Afinas lakukan, maka dengan sangat terpaksa, dia pun harus ditangkap oleh pihak yang berwajib, di mana kabar penangkapannya itu kini sampai kepada Markus dan membuat Markus memilih untuk beranjak menuju ke tempat di mana Afinas berada. Sementara dengan terbunuhnya salah satu anggota dari mereka, Maksud yang mendapatkan informasi itu pun mulai merasa khawatir, sehingga dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap keluarga Mosin. Namun dia juga ingin jika mereka melakukan penjagaan ketat terhadap keluarga tersebut. Dan guys, tibanya Markus di tempat tujuannya, dia pun langsung menghampiri Afinas yang kala itu sedang bersama dengan Rada membahas perihal orang yang melakukan pengejaran terhadap dirinya. Di mana dalam perbincangannya itu Rada menjelaskan kalau dia telah berhasil mendapatkan ponsel milik mereka serta menemukan adanya foto Afinas di dalam obrolan pesan singkatnya. Dan karena sadar jika kelompok teror tersebut mulai mencurigai dirinya, maka Afinas sangat khawatir jika mereka juga akan mencurigai Alia. Oleh sebab itulah, agar tidak terjadi hal buruk, Afinas meminta kepada Markus untuk segera memulai misi penyelamatannya. Bahkan agar permintaannya tersebut dapat diikuti, Afinas mengancam jika dirinya akan berhenti memberikan informasi kepada mereka. Singkat cerita, setelah Afinas dibebaskan, dia pun mendapatkan pesan dari Alia berupa video ledakan yang terjadi di wilayah Raqqa. Dan karena mengerti jika itu adalah bom bunuh diri, Afinas langsung meminta kepada Alia untuk tetap tenang agar dirinya tidak kehilangan fokusnya. Hingga di keesokan harinya sebelum Mosin beranjak meninggalkan rumahnya, Alia pun mencoba melayani suaminya dan mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan keinginannya, di mana dia berkata bahwa dirinya ingin berhenti bekerja dan tetap tinggal di rumah agar dia bisa menjaga Moin yang merupakan keponakan mereka. Dan karena Mosin merasa jika khilafat memang membutuhkan lebih banyak tentara di masa yang akan mendatang, maka keinginan Alia pun langsung disetujui begitu saja.
Kemudian sesaat setelah suaminya pergi, Alia langsung mengirimkan patch yang diberikan oleh Afinas kepada seluruh keluarganya melalui pesan singkat. Namun karena patch yang Alia kirim hanyalah gambar bermotif Islamik, maka tak ada satupun dari mereka yang merasa curiga. Sehingga dengan terunduhnya gambar tersebut, maka pihak CIA pun akhirnya berhasil mendapatkan titik koordinat dari keluarga Mohsin. Dan karena Samir yang berperan sebagai pilot di sana merupakan ancaman yang sangat berbahaya, maka perhatian CIA pun hanya tertuju kepadanya. Bahkan di momen ini ketua CIA juga telah mendapatkan informasi perihal aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Khalid bersama dengan Ashar. Sementara untuk bisa mengirimkan informasi tambahan kepada Afinas, Alia kembali mengambil gambar di sekitaran tempat dia tinggal dengan ditemani Nabila dan menggunakan alibi seolah sedang mengajak jalan keponakannya. Namun guys, karena merasa gugup akibat diperhatikan oleh dua orang pria di sana, tanpa disengaja Alia malah menjatuhkan ponsel miliknya. Sehingga untuk menghilangkan kecurigaan Nabila terhadapnya, dia pun mulai menjelaskan bahwa ponsel mereka telah dikembalikan karena mereka telah mendapatkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu dihasilkan dari pengorbanan yang dilakukan oleh Khalid bersama dengan Ashar. Lanjut cerita, mengingat jika keluarga Alia sedang berada di dalam pengawasan, maka setibanya di rumah, dia pun didatangi oleh 3 orang wanita yang ingin menjalani tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan di sana. Namun setelah 3 wanita itu pergi dari sana, Nabila akhirnya mulai menyadari jika ternyata Alia memiliki 2 buah ponsel yang berbeda. Sementara itu mengingat jika dirinya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, maka Afinas pun menghubungi Zirkon dan meminta kepadanya untuk segera mempercepat pekerjaannya. Sehingga dengan adanya permintaan tersebut, maka Zirkon langsung memulai audisinya untuk mencari wanita yang memiliki paras serupa dengan Alia. Halo. Bersama dengan audisi yang Zirkon lakukan, Markus pun terlihat tengah mendapatkan tekanan dari atasannya, di mana dia diminta untuk segera menyelesaikan semuanya, karena mereka tidak lagi bisa mengambil resiko dengan membiarkan pilot terlatih bergabung dengan kelompok radikal. Oleh sebab itulah ketua dari CIA ingin jika Markus segera melakukan serangan di kediaman keluarga Mohsin. Bahkan dia juga sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Alia, meski Markus menjelaskan kalau Alia merupakan aset untuk mereka. Dan setelah Rada mendapatkan informasi perihal perintah yang diberikan kepada Markus, dia pun langsung membagikan informasi tersebut kepada Afinas, di mana dia mengatakan jika agen CIA akan segera melancarkan serangan drone ke kediaman keluarga Mohsin tanpa adanya misi penyelamatan terhadap Alia. Oleh sebab itulah, jika Afinas memang memiliki rencana kedua, maka Rada menyarankan untuk segera menjalankan rencana tersebut. Di lain sisi, karena telah mengetahui jika Alia memiliki 2 buah ponsel, Nabila pun langsung meminta kepadanya untuk meminjamkan salah satu ponselnya, karena dia ingin menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa mengeluarkan dia dari sana. Dan meski terkejut dengan hal tersebut, tetapi Alia tetap berusaha mengelak dengan berkata bahwa dirinya hanya memiliki 1 buah ponsel saja. Di mana setelah mengatakan hal itu, Jamila pun muncul kemudian meminta kepada Alia untuk menjaga anaknya. Kembali kepada Zirkon, di tengah keputusasanya dalam mencari talent yang serupa dengan Alia, muncullah seorang gadis bernama Sonia yang berparas cantik bahkan memiliki wajah yang sama persis dengan Alia. Nggak hanya itu saja, Sonia juga sangat ahli menggunakan bahasa Arab sehingga membuat Zirkon menjadi sangat bersemangat, sebab Sonia adalah wanita dengan kriteria yang memang dia butuhkan. Sementara karena takut diketahui jika dia telah mengirimkan virus ke ponsel keluarganya, Alia kembali mengirimkan pesan kepada Afinas dan memintanya untuk segera mengeluarkan dia dari sana. Bahkan dia juga menceritakan tentang kecurigaan Nabila serta juga keinginannya untuk bisa keluar dari sana. Tetapi karena tidak ingin mengambil resiko, Afinas berkata bahwa dia tidak bisa mengekstraksi orang lain kecuali Alia. Oleh sebab itulah, agar Nabila tidak merusak segalanya, maka Afinas memerintahkan Alia untuk mengatakan kebohongan apapun terhadap Nabila. फोन डिस्कनेक्ट करके मैसेजेस डिलीट करो और मैं मैसेज करूंगा बाय. Di keesokan harinya, meski merasa sangat yakin jika Farhad adalah orang yang telah memberikan informasi kepada kelompok radikal di Suriah, tetapi Dr. Khan merasa jika mereka tidak bisa menangkapnya. Sebab jika hal tersebut dilakukan, maka kelompok tersebut akan menjadi semakin waspada. Dan di tengah perbincangan mereka, Afinas juga menjelaskan jika CIA tidak akan mengeluarkan Alia dari Suriah. Karena dari informasi yang dia dapatkan, pihak CIA hanya tertarik kepada Samir yang berperan sebagai pilot di sana. Kemudian guys, sesaat setelah selesai berbicara dengan Dr. Khan, Afinas pun mendapatkan panggilan dari panti rehabilitas yang membuat dirinya langsung bergegas pergi menuju ke tempat di mana istrinya dirawat. Dan bersamaan dengan hal itu, terlihatlah Setu yang kembali datang menemui Dr. Khan, di mana kedatangannya adalah untuk melakukan penyelidikan atas aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Inayat, sehingga dia berharap jika kedatangannya ke sana bisa mendapatkan informasi tentang sosok Afinas dari Dr. Khan. Sementara ketika sudah berada di hadapan Merunal, Afinas pun mencoba berbicara dengan istrinya yang kala itu nampak terlihat sangat marah. Dan kemarahannya tersebut ternyata disebabkan oleh kesibukan Afinas yang hingga melupakan hari ulang tahun mendiang putra mereka.
Oleh karena itulah meski Afinas mencoba untuk menenangkannya, tetapi karena sudah merasa sangat kecewa, Afinas pun diminta untuk segera pergi dari sana. Kembali kepada Dr. Han setelah menceritakan insiden yang menewaskan putra Afinas, dia juga menjelaskan perihal dampak dari kematiannya tersebut, yaitu Mrunal harus mengalami depresi dan membuatnya masuk ke bangsal psikiatris di salah satu rumah sakit yang berada di kota Mumbai. Sedangkan Afinas sendiri hidupnya menjadi semakin terpuruk sehingga di masa kelam itulah Dr. Han pun bertemu dengannya. Namun di pertemuan pertama mereka, Afinas datang untuk membunuh dirinya, di mana hal itu Afinas lakukan sebab dia ingin meraih hadiah karena adanya sayembara di pasar gelap yang memberikan perintah untuk membunuh Dr. Han. Bersama dengan penjelasan tersebut, scene flashback pun diperlihatkan, di mana pada saat itu, ketika Dr. Han baru saja tiba di rumahnya, dia pun dibuat terkejut karena secara tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pistol dari arah belakang, di mana orang itu tentunya adalah Afinas. Dan karena sadar jika Afinas hanya ingin mendapatkan imbalan, maka Dr. Han pun mencoba bernegosiasi dengan menawarkan Afinas pekerjaan. Bahkan, setelah melihat bagaimana Afinas memegang senjatanya meski dalam kondisi yang mabuk, Dr. Han semakin merasa optimis untuk mengajak Afinas bekerja dengannya. Sehingga dengan adanya percakapan singkat tersebut, maka Afinas akhirnya mulai menjadi petugas keamanan untuk melindungi keselamatan Dr. Han. Namun 2 bulan setelah bekerja untuk Dr. Han, Afinas pun secara tiba-tiba menghilang begitu saja, di mana setelah melakukan pencarian, Dr. Han akhirnya berhasil menemukan keberadaan Afinas yang kala itu sudah tergeletak tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Dan karena saat itu kondisi Afinas sudah sangat parah, maka Dr. Han sempat berasumsi kalau Afinas tidak lagi dapat diselamatkan. Tetapi asumsi tersebut pun terpatahkan di saat dia melihat Afinas selalu merespon tubuhnya ketika putri Inayat yaitu Alia datang untuk mengunjunginya. Kemudian di saat Afinas telah pulih dari komanya, Dr. Han langsung membawa dia untuk bertemu dengan istrinya yaitu Mrunal. Dan setelah melihat kondisi depresi Mrunal yang semakin memburuk, Dr. Han pun meminta kepada Afinas untuk selalu melihat penderitaan yang dialami oleh Mrunal sebelum dia menghukum dirinya sendiri. Bahkan, agar Afinas bisa memberikan tempat yang layak kepada istrinya, Dr. Han pun merekomendasikan Afinas untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah militer yang berada di wilayah Inggris. Dan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Dr. Han, Afinas pun akhirnya melanjutkan pendidikannya hingga mampu menjadi yang terbaik di sana. Sampai akhirnya, setelah menyelesaikan gelar masternya, dia pun mulai berpartisipasi dalam rendisi luar biasa, yaitu aksi penculikan yang disponsori oleh negara. Di mana dengan bergabungnya dia dengan kelompok tentara bayaran, maka Afinas berhasil membawa Mrunal tinggal di Maroko dan menempatkannya di tempat rehabilitas yang lebih pantas. Bahkan Dr. Han juga menjelaskan tujuan Afinas saat ini, yaitu dirinya ingin menyelamatkan Alia yang kini berada di Suriah. Kembali kepada Afinas setelah melihat sosok Sonia melalui pesan video yang Zircon kirim, dia pun langsung menghubungi Zircon untuk berkata jika Sonia adalah orang yang sangat tepat. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada Zircon agar bisa membuat Sonia setuju untuk bekerja dengannya. Dan setelah menutup panggilannya dengan Afinas, Zircon pun kini terlihat sudah bersama dengan Sonia. Tetapi ketika Sonia menyadari jika Zircon bukanlah seorang produser, maka Zircon langsung menjelaskan perihal audisi casting yang dia lakukan, di mana dia berkata jika audisi tersebut bukanlah untuk kebutuhan syuting, melainkan untuk sebuah tugas dan Sonia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Dan tugas yang akan Sonia jalankan hanyalah pergi ke luar negeri, namun dengan catatan jika dirinya juga harus memainkan sebuah karakter, di mana dengan karakter yang dia mainkan, maka sesampainya Sonia di Dubai, dia hanya harus menyerahkan paspor miliknya kepada seseorang yang sudah menantinya di sana. Dan selebihnya Sonia bisa melakukan apapun yang dia mau, karena semua biaya akan ditanggung oleh Zircon. Lalu setelah 5 hari kemudian, Sonia akan mendapatkan paspor asli miliknya dengan nama Sonia, sehingga dengan adanya paspor tersebut, maka Sonia bisa dapat kembali pulang dan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Tetapi karena takut jika pekerjaan itu merupakan tindakan kriminal, Sonia pun sempat meragukan tawaran Zircon. Namun karena Zircon tahu jika Sonia sangat membutuhkan uang, maka dia pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Sementara di sisi lain setelah mengirimkan informasi baru untuk Afinas, Alia pun dikejutkan dengan kemunculan Nabila yang datang untuk meminta ponsel kepadanya. Bahkan, dengan nada yang mengancam, dia juga memaksa Alia agar memberikan ponsel tersebut kepada dirinya. Tetapi karena Alia terlihat sangat ketakutan, Nabila yang merasa bersalah langsung memeluknya sambil meminta kepada Alia untuk jangan membuat dirinya merasa lebih buruk. Oleh sebab itulah jika Alia memang membutuhkan banyak waktu untuk berpikir, maka Nabila bersedia untuk menunggunya sampai Alia bisa memberikan ponsel miliknya. Namun belum sempat menjawab perkataan Nabila, Mohsin pun pulang sehingga Nabila memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Sementara di lain sisi berkat bantuan dari Dr. Han, kini Setu pun akhirnya berhasil berkomunikasi dengan Afinas melalui panggilan telepon. Di mana dalam panggilannya tersebut Setu langsung mengutarakan rasa khawatirnya
terhadap lembaga-lembaga dari beberapa negara. Namun hal yang paling mengkhawatirkan dirinya adalah individu seperti Afinas yang telah menjalin komunikasi di tempat seperti Suriah. Dan setelah mendengar ucapan tersebut sambil membaca profil tentang Setu, Afinas langsung menyangkal perkataannya sebab dia yakin jika Setu hanya ingin Afinas berhenti membuat dirinya nampak terlihat seperti orang bodoh. Oleh karena itulah agar Setu tidak mengganggunya dan bisa lebih berguna untuknya, maka Afinas bersedia membagikan informasi yang dia miliki tentang Suriah maupun juga ISIS. Namun sebagai imbalannya, Setu harus bisa menegosiasikan kesepakatan apapun dengan CIA. Karena dengan adanya kesepakatan yang dia buat, maka itu akan mempermudah Afinas untuk mengeluarkan Alia dari Suriah. Bahkan untuk mematahkan keraguan Setu terhadap tujuannya melakukan ekstraksi di Suriah, Afinas dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sangat yakin jika dia bisa menyelamatkan Alia. Kemudian sebelum menyelesaikan panggilan tersebut, Afinas sempat menyinggung pers yang akan Setu laksanakan, serta juga mengucapkan selamat atas hari ulang tahun pernikahannya. Di mana setelah mendengar pengetahuan yang Afinas miliki, Setu pun merasa sangat terkejut. Di hari berikutnya, karena Afinas membutuhkan sebuah tim, maka dia pun menghubungi rekannya yang juga merupakan seorang tentara bayaran bernama Gurung. Kemudian disinilah dia menjelaskan perihal operasi yang akan dia jalankan. Dan meski Gurung mengetahui jika dirinya tidak akan mendapatkan imbalan, tetapi dia tetap bersedia untuk ikut membantu Afinas. Sementara di lain sisi, setelah mengetahui alasan dari aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Inayat, maka Setu pun mencoba untuk menghilangkan tuduhan terorisme yang melabelinya. Bahkan di tengah pers tersebut, dia menegaskan jika pemerintahan Irak telah meyakinkan pihak India akan memberikan bantuan untuk bisa membawa putri Inayat kembali pulang kepada ibunya. Di sisi lain, Afinas pun akhirnya mendapatkan informasi dari Rada jika pihak CIA baru saja melakukan pengintaian di kediaman Alia menggunakan satelit miliknya. Bahkan, ternyata CIA juga telah siap melancarkan serangannya dari udara dan hanya menunggu konfirmasi ketika Samir berada di rumahnya. Oleh sebab itulah Rada mengatakan kepada Afinas jika dia hanya memiliki waktu selama 48 jam untuk menyelamatkan Alia. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Afinas langsung menghubungi Dr. Khan untuk menjelaskan perihal kabar yang baru saja dia dapatkan. Sehingga dengan begitulah dia memutuskan untuk bergegas pergi menuju ke Beirut, yaitu sebuah wilayah yang berada di Lebanon, untuk menemui tim yang telah dia bentuk. Di mana selain Gurung, ternyata beberapa hari yang lalu, Afinas juga telah menghubungi anggota yang lainnya seperti Bas, kemudian pria asal India yaitu Rawat, serta juga Sat Gaukar yang kini telah terlihat berada di dalam pesawat. Dan di saat Dr. Khan mengingatkan Afinas jika dia membutuhkan seorang wanita yang terlatih untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk ketika sudah membawa Alia keluar dari perbatasan, Afinas pun berkata jika dia telah mempersiapkan hal tersebut, di mana dia telah memiliki anggota tim wanita yang telah bersedia untuk ikut dalam misinya, dan wanita tersebut adalah Nadia. Setelah merasa jika Afinas sudah membentuk sebuah tim yang bagus, maka Dr. Khan pun kembali menyarankan Afinas untuk menghubungi seorang pedagang yang dia kenal bernama Mukes. Di mana Mukes ini nantinya akan memberikan bantuan kepada Afinas untuk menangani dokumen logistik yang Afinas butuhkan. Dan tak lama setelah menutup panggilannya dengan Dr. Khan, Afinas pun didatangi oleh seorang wanita yang merupakan pengacaranya. Di mana kedatangannya ke sana adalah untuk membantu Afinas membuat sebuah video pernyataan. Dan video tersebut akan mereka berikan kepada Hakim A.S. Kanali jika nantinya agen CIA didapati menyulitkan Afinas ataupun menangkapnya. Dan tentu ini adalah salah satu rencana Afinas agar pihak CIA tidak merusak misi penyelamatannya. Sehingga dengan begitulah Afinas pun langsung membuat sebuah video pernyataan, di mana dalam video tersebut, dia mengatakan jika dirinya telah memberikan beberapa informasi penting kepada pihak CIA. Dan sebagai imbalan dari informasi yang dia berikan, maka CIA telah menjanjikan sebuah kerjasama, yaitu memberikan perlindungan terhadap aset yang telah memberikan informasi tersebut. Namun saat ini CIA malah mengambil keputusan sepihak yang mengakibatkan situasi yang akan Afinas ungkapkan jika CIA didapati menyulitkan dirinya. Kembali kepada Alia untuk menghentikan gangguan Nabila yang selalu meminta ponsel kepadanya, maka dia pun berkata jika telepon yang Nabila inginkan sedang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan ayahnya yang merupakan anggota kepolisian. Oleh sebab itulah dia tidak bisa memberikan ponsel tersebut kepada Nabila, tetapi agar Nabila bisa menerima hal itu, maka Alia terpaksa berbohong dengan mengatakan jika rekan ayahnya tersebut bisa membawa mereka untuk keluar dari Suriah. Sehingga dengan adanya ucapan itu, Nabila pun mulai mempercayainya dan berhenti meminta ponsel kepada Alia. Sementara itu guys, setelah mendapatkan izin dari dokter psikiater yang merawat Merunal, maka Afinas akhirnya dapat melakukan makan malam bersama dengan istrinya. Di mana pada momen kebersamaan tersebutlah Afinas pun akhirnya mulai mengungkapkan rasa bersalahnya dengan berkata jika dialah penyebab dari kematian putra mereka. Namun ucapan itu pun langsung dibantah oleh Merunal sebab baginya semua yang telah terjadi kepada mereka adalah takdir yang tidak akan dapat mereka hindari. Ditambah lagi Afinas juga telah melakukan hal yang terbaik dengan menempatkan dirinya di tempat yang lebih bermartabat. Dan tak lama kemudian Afinas pun mendapatkan pesan dari Rada yang menginformasikan jika CIA telah mendapatkan koordinat untuk menyerang kediaman Alia di Suriah.
dan serangan tersebut akan diluncurkan dalam waktu 48 jam ke depan. Sementara karena mengerti jika suaminya harus kembali pergi, maka dengan senyum di wajahnya, Mrunal pun merelakan kepergiannya. Tetapi dia meminta kepada suaminya untuk kembali kepadanya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. और कहाँ जाऊंगा? Di keesokan harinya sesuai komando yang Avinas berikan, maka seluruh timnya pun akhirnya mulai berkumpul di sebuah tempat yang berada di wilayah Beirut. Sedangkan sebelum datang ke tempat di mana timnya berada, Avinas memilih untuk menemui Mukes terlebih dahulu, yaitu seorang pria yang telah direkomendasikan oleh Dr. Khan yang nantinya akan mengurus dokumen untuk keluar atau masuknya Avinas ke wilayah perbatasan Suriah. Dan setelah melakukan pertemuannya dengan Mukes, maka Avinas pun bergegas menuju ke tempat di mana timnya berkumpul. Sehingga setibanya dia di sana, dengan berbekal informasi yang Alia berikan, maka Avinas langsung menyusun strategi dalam operasi ekstraksi yang akan mereka jalani. Jauh di tempat yang berbeda, tepatnya di ruang kontrol UAV drone milik CIA, pilot di sana pun terlihat siaga sambil memantau titik koordinat dari seluruh keluarga Alia, seperti Saima, Wajid, Samir, dan juga Mohsin. Di mana pada saat itu salah satu dari pilot tersebut pun berkata jika serangan yang akan mereka luncurkan pasti akan terjadi tepatnya ketika seluruh keluarga tersebut berkumpul di rumahnya. Namun karena merasa jika Alia adalah aset yang telah memberikan semua informasi ini kepada pihak mereka, salah satu dari pilot itu pun mulai merasa jika tindakan mereka adalah hal yang salah kalau Alia sampai terbunuh dengan serangan mereka. Sementara itu sesuai dengan pekerjaan yang Zircon berikan, kini Sonia pun terlihat sudah berada di bandara Dubai dengan menggunakan identitas palsu yaitu Ahmed Ruksar. Dan tak lama setelah Sonia lolos melewati pemeriksaan imigrasi di bandara tersebut, dia pun langsung menghubungi Avinas untuk memberikan informasi jika dirinya sudah bersama dengan Khalil. Bahkan sesuai dengan ucapan Zircon, maka setibanya Sonia di tempat penginapannya, dia pun langsung menyimpan paspor palsunya lalu menggantinya dengan paspor yang menggunakan identitas aslinya. Di malam harinya guys, ketika keluarga Alia telah berkumpul di rumahnya, maka pilot UAV drone yang berada di ruang kontrol pun langsung mengkonfirmasi untuk melancarkan serangannya. Dan karena merasa jika membunuh Alia merupakan tindakan yang salah, maka salah satu pilot di sana pun mulai bertanya-tanya kenapa mereka tidak menyelamatkan aset yang telah menguntungkan mereka. Begitu pula dengan Rada yang meminta kepada atasannya untuk mengeluarkan Alia sebelum mereka meledakkan kediamannya. Tetapi karena merasa jika Alia tidak mempunyai hal baru untuk ditawarkan kepada mereka, maka permintaan tersebut pun ditolak begitu saja. Ditambah lagi, mereka juga tidak memiliki banyak waktu jika harus mengeluarkan Alia dari sana. Sementara itu di tengah kesibukannya dalam mempersiapkan amunisi untuk operasi yang akan Avinas jalankan di esok hari, secara tiba-tiba dia pun mendapatkan pesan dari Rada yang memberikannya informasi jika serangan udara yang telah direncanakan akan diluncurkan dalam waktu 1 jam ke depan. Dan karena merasa terkejut dengan informasi tersebut, Avinas pun langsung bergegas untuk melakukan panggilan telepon. Kemudian sesaat sebelum tembakan udara tersebut diluncurkan, tepatnya ketika seluruh keluarga Alia telah tertidur pulas, pihak CIA pun memutuskan untuk menghubungi kantor pusat mereka yang berada di Amerika, agar serangannya itu juga bisa disaksikan oleh pimpinan mereka yang bernama Burt. Bring it on, boys and girls. Sehingga setelah terhubungnya Burt dengan operasi ini, maka target yang merupakan kediaman Alia pun sudah mulai terkunci. Sementara untuk bisa menghentikan serangan tersebut, maka Avinas yang merasa cemas pun memilih untuk menghubungi Setu, lalu meminta dia agar segera menghentikan tindakan yang dilakukan oleh CIA. Bahkan agar permintaannya tersebut dapat terpenuhi, Avinas pun bersedia mengirimkan informasi kepada Setu perihal nama-nama yang terkait dalam pendanaan ISIS, sehingga dengan begitu maka Setu bisa menjadikan informasi tersebut sebagai bahan negosiasinya kepada Burt. Dan tepat sesaat sebelum CIA melesatkan rudalnya secara tiba-tiba, Burt pun menghentikan eksekusinya sebab dirinya ingin menerima panggilan telepon yang dilakukan oleh Setu. Di mana ketika panggilannya telah tersambung, Setu pun langsung mengingatkan Burt perihal keuntungan yang telah pihak CIA dapatkan dari Avinas. Bahkan Avinas juga masih bersedia memberikan informasi tambahan kepadanya berupa rincian dari para pemodal yang mendanai kelompok ISIS. Di mana informasi itu dapat Avinas miliki setelah dia meretas laptop milik Mohsin dengan bantuan dari Alia. Oleh sebab itulah, karena merasa yakin jika rincian tersebut bisa memberikan keuntungan kepada Burt, maka Setu meminta kepadanya agar memberikan Avinas imbalan berupa penundaan waktu selama 18 jam. Dan karena merasa jika tawaran tersebut bisa menguntungkan pihak CIA, dengan segera Burt pun langsung memerintahkan timnya untuk menghentikan serangannya. Kemudian dengan adanya penundaan tersebut, maka kekhawatiran Avinas pun kini mulai mereda, sehingga dirinya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Rada yang selalu memberikan informasi kepadanya. Tetapi disinilah semuanya pun baru terungkap jika ternyata
Orang yang selalu memberikan informasi bukanlah Rada, melainkan Markus. Sementara di sisi lain, di saat Alia terbangun dari tidurnya, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam toilet agar bisa kembali menghubungi Avinas. Tetapi karena saat itu ponsel Avinas sedang tidak dapat dihubungi, maka dia memilih untuk menyimpan ponselnya ke dalam lemari, lalu kembali berbaring di atas ranjangnya. Namun tanpa Alia sadari, ternyata saat itu Mohsin juga terbangun dari tidurnya, sehingga perilaku Alia pun membuat dirinya merasa sangat curiga. Sedangkan sesuai dengan tawaran yang Avinas berikan, maka dirinya terlihat menemui salah seorang anggota CIA yang berada di wilayah Beirut. Di mana dalam pertemuannya tersebut, pihak CIA pun setuju untuk menunda serangannya sampai Avinas berhasil mengeluarkan Alia dari sana. Namun dengan catatan jika Avinas harus membawa Alia kepada mereka sebab mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Alia. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu, maka Avinas pun akhirnya memberikan rincian tentang donatur yang telah mendanai kelompok ISIS kepada pihak CIA. Beberapa saat kemudian karena Alia belum juga bisa memejamkan matanya, dia pun kembali memutuskan untuk mengambil ponselnya untuk menghubungi Avinas. Di mana ketika panggilannya telah tersambung, Avinas langsung meminta kepada Alia untuk bersiap karena besok dirinya akan datang untuk menjemputnya. Oleh sebab itulah Avinas sangat berharap kalau Alia telah memastikan jika semuanya baik-baik saja, karena hanya inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Dan setelah selesai dengan panggilan tersebut, Alia pun dibuat sangat terkejut dengan keberadaan Mohsin yang secara tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Sehingga untuk menghilangkan kecurigaan suaminya, maka Alia pun langsung beralasan bahwa dia sedang merasakan mual di bagian perutnya. Bahkan di saat Mohsin kembali memergokinya ketika dia sedang menyimpan ponselnya di dalam lemari, Alia kembali berbohong dengan mengatakan jika dirinya ingin mengambil obat di sana. Sedangkan karena merasa jika membawa Alia kepada pihak CIA adalah langkah yang tidak aman, maka Avinas pun memutuskan untuk tidak melakukannya. Tetapi terlepas dari hal itu, di keesokan harinya, Avinas bersama dengan timnya pun akhirnya terlihat bersiap untuk berangkat menjalankan misi mereka untuk melakukan ekstraksi terhadap Alia dengan menggunakan pakaian Timur Tengah. Bahkan berkat adanya bantuan dari Mukes, Avinas juga berhasil melewati perbatasan antara Lebanon dengan Suriah menggunakan paspor palsu yang telah diberikan oleh Mukes. Sampai di mana ketika mereka tiba di sebuah pos pemeriksaan yang berada di pintu masuk Suriah, Avinas mulai merasa curiga dengan bahasa tubuh dari para penjaga di sana. Oleh sebab itulah dia meminta kepada seluruh timnya untuk mengambil posisi siaga. Bahkan berkat adanya komando yang Avinas berikan, para penjaga tersebut pun dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Sementara sesuai dengan harapan yang telah Alia berikan, maka Nabila pun terlihat datang ke kediaman Alia dengan menggunakan sepatu sporty serta membawa sebuah tas yang sangat besar. Di mana tanpa dia sadari, ternyata penampilannya tersebut mampu menarik perhatian seorang penjaga di sana, sehingga membuat penjaga itu pun langsung menginformasikan hal tersebut melalui handy-talkie di tangannya. Begitu pula dengan Alia yang merasa kecewa dengan tindakan Nabila yang dia anggap bisa menarik perhatian para penjaga di sana. Namun bukannya merasa bersalah, Nabila malah tersenyum sambil bertanya kapan Avinas datang untuk menjemput mereka. Sedangkan dengan berhasilnya Avinas masuk ke wilayah Suriah, maka dia pun langsung menghubungi Alia untuk memberikan aba-aba kepadanya. Oleh sebab itulah agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan sangat terpaksa Alia memberikan obat tidur ke dalam minuman Nabila. Dan setelah Maksud mendapatkan informasi perihal penampilan Nabila yang sangat mencurigakan, dia pun langsung menghampiri Mohsin untuk bertanya akan kunjungan Nabila yang selalu datang menemui istrinya. Namun karena Mohsin tidak mengetahui apapun, maka dengan tegas Maksud berkata jika dirinya akan melakukan pemeriksaan di kediamannya. Di lain sisi, agar Avinas bersama dengan timnya bisa masuk ke wilayah tempat di mana Alia berada, mereka pun langsung melumpuhkan para penjaga yang bertugas di pos keamanan desa. Dan bersama dengan berhasilnya mereka membunuh para penjaga tersebut, Alia pun terlihat mendapatkan serangan dari Nabila yang menyadari jika dirinya sedang dicoba untuk diracuni. Di mana dengan adanya aksi serangan tersebut, maka perkelahian di antara mereka pun tidak dapat terhindari. Dan karena pada saat itu bertepatan dengan waktu Asyar, maka sebagian besar penduduk di sana pun menjalankan ibadah mereka, sehingga membuat wilayah tersebut nampak terlihat cukup sunyi. Di mana hal itu tentu sangat menguntungkan Avinas beserta dengan timnya, karena mereka dapat menelusuri wilayah tersebut sampai akhirnya mereka pun tiba di depan kediaman Alia. Bahkan mereka juga berhasil melumpuhkan para penjaga yang bertugas menjaga di depan rumah Alia. Alia! Hingga di mana setelah Alia keluar dari dalam rumahnya, Avinas beserta dengan timnya langsung mengamankannya, lalu membawanya masuk ke dalam mobil yang telah mereka persiapkan. Oleh sebab itulah karena merasa jika misinya telah selesai, maka Avinas langsung menghubungi Setu, kemudian mengatakan jika CIA sekarang dapat melakukan tindakan apapun yang mereka inginkan.
Dan dengan adanya informasi dari Afinas, maka pihak CIA langsung memerintahkan pilot mereka untuk segera melancarkan serangannya ke kediaman Alia. Sementara itu ketika Afinas melihat adanya pemeriksaan secara tidak terduga yang dilakukan oleh kelompok teror pada jalur yang akan mereka lalui, dia pun langsung meminta kepada timnya untuk tetap tenang sebab dia berasumsi jika kelompok tersebut tidak akan mencurigai mereka mengingat jika mereka telah memiliki paspor maupun dokumen-dokumen lainnya yang bisa mereka tunjukkan. Lalu guys, di saat pemeriksaan tersebut tengah berlangsung secara tiba-tiba, datanglah anggota yang lainnya yang mana salah satunya merupakan seorang wanita yang kerap melakukan pemeriksaan di kediaman Alia. Dan setelah mengetahui jika rekannya belum melakukan pemeriksaan terhadap para wanita yang berada di dalam mobil Afinas, maka dia pun memutuskan untuk memeriksanya seorang diri. Di mana setelah melihat adanya foto Alia yang terdapat pada paspor yang sedang dia periksa, dia pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk segera menangkap Alia. Namun karena merasa sangat takut, Alia malah mencoba untuk melarikan diri sehingga membuat wanita ini langsung berteriak dan membuat Nadia terpaksa membungkamnya dengan melesatkan timah panas miliknya. Begitu pula dengan Alia yang harus tewas akibat terkena lesatan peluru di tengah kontak senjata yang sedang berlangsung di sana. Dan guys, setelah Afinas beserta dengan timnya berhasil melumpuhkan kelompok tersebut, dia pun merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika gadis yang dia bawa ternyata bukanlah Alia, melainkan Nabila. Di mana hal itu bisa terjadi sebab Nabila berhasil mengalahkan Alia dan membuatnya tidak berdaya. Bahkan dengan keegoisannya dia juga langsung mengikat Alia tepat sesaat Afinas tiba di sana. Dan karena tidak ingin jika semua yang telah dia lakukan sia-sia begitu saja, maka Afinas pun memutuskan untuk kembali menjemput Alia meski dia harus mengambil resiko yang sangat besar. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada timnya untuk segera pergi dari sana jika selama 15 menit dia belum juga kembali kepada mereka. Namun karena tidak ingin jika Afinas pergi seorang diri, Nadia pun memaksa untuk ikut menemaninya. Sebab dia berasumsi jika Afinas pergi dengan seorang wanita, maka itu akan bisa menghilangkan kecurigaan dari para penjaga yang berada di sana. Bersama dengan kembalinya Afinas ke tempat Alia, terlihatlah agen CIA yang bersiap untuk meledakkan kediaman Alia. Hingga tak lama kemudian, tepatnya setelah Afinas berhasil menemukan serta melepaskan ikatan yang membelenggu Alia, Mohsin dan Samir pun muncul sehingga dengan sangat terpaksa, Afinas langsung membunuhnya dengan melesatkan timah panas miliknya. Kemudian di saat Afinas serta juga Alia bergegas menuju ke tempat di mana mobilnya berada, secara tiba-tiba mereka pun dibuat sangat terkejut dengan keramaian para warga yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Namun sesuai dengan perkataan Nadia, warga tersebut pun sama sekali tidak ada yang merasa curiga dengan kehadiran mereka bertiga, sehingga dengan begitulah Afinas pun akhirnya berhasil membawa Alia pergi dari sana. Bersama dengan hal itu, pihak CIA pun terlihat telah mengunci target mereka yang merupakan kediaman Alia. Bahkan karena adanya titik koordinat Samir di sana yang merupakan ancaman untuk mereka, CIA pun tanpa ragu melancarkan serangannya dan meledakkan rumah tersebut begitu saja. Sementara dengan berhasilnya misi penyelamatan ini, maka rekan-rekan Afinas pun terlihat sangat bahagia. Namun berbeda halnya dengan Maksud, di mana dirinya terlihat nampak marah setelah melihat wilayahnya mendapati serangan yang tidak terduga. Oleh sebab itulah, dia pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera melakukan patroli serta juga pemeriksaan pada setiap pos perbatasan. Sedangkan untuk bisa keluar dari Suriah tanpa adanya masalah, maka Afinas berpisah dengan timnya menjadi dua bagian, di mana tim Afinas akan melalui jalur utama dengan menggunakan paspor buatan Mukes, sementara Afinas sendiri akan melalui jalur laut dengan bantuan temannya yang merupakan eksportir ilegal. Singkat cerita, setibanya Afinas di kapal milik rekannya, dia pun meminta kepada Alia untuk duduk agar bisa menenangkan dirinya. Bahkan, Nadia juga menyarankan Alia untuk melepaskan tangisannya, karena dia bisa mengerti apa yang sedang Alia alami. Ditambah lagi, jika mulai saat ini Alia juga akan menjalani hidupnya sebagai orang yang baru, sebab dia harus memalsukan kematiannya, agar dunia percaya jika Alia telah mati dalam ledakan yang diciptakan oleh CIA. Tak lama setelahnya, Alia pun akhirnya dapat berbicara dengan ibunya, sehingga dia langsung melepaskan tangisannya. Dan meski Sabina tahu jika mereka belum bisa bertemu, tetapi dia mencoba untuk menguatkan Alia dengan berkata jika mereka pasti akan segera berjumpa. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Alia untuk tidak melakukan kontak kepada siapapun dan jalani kehidupan barunya sampai dunia benar-benar percaya bahwa Alia telah meninggal dunia. Sehingga dengan begitulah, maka mereka akan bisa hidup bersama dengan tempat yang berbeda serta identitas baru dari Alia. मुझसे ज्यादा Thank you. Di keesokan harinya, tepatnya di Bandara Dubai, terlihatlah Sonia yang sedang berjalan untuk menjalani tugas yang diberikan oleh Zirkon kepadanya. Di mana ketika Afinas melihat keberadaan Sonia di sana, maka dia meminta kepada Alia untuk segera mengikutinya.
Sehingga bersamaan dengan tibanya Alia di toilet tempat Sonia berada, Sonia pun muncul dengan pakaian serta penampilannya yang berbeda. Dan meski terkejut melihat wajah Alia yang mirip dengan wajahnya, tetapi Sonia tetap menjalankan tugasnya dengan memberikan pakaian serta juga paspor palsunya kepada Alia. Dan setelah selesai melakukan tugasnya, Sonia pun langsung beranjak pergi meninggalkan Dubai dengan menggunakan identitas aslinya. Sementara Alia sendiri, dengan berpenampilan layaknya seperti Sonia, dia pun kembali duduk berdekatan dengan Avinas. Dan setelah melihat identitas barunya yang bernama Ahmed Rukhsar, barulah diketahui jika Avinas memang ingin membuat skenario jika Alia telah terbunuh di saat dia melintasi wilayah Mardin, yang mana wilayah tersebut adalah tempat di mana Nabila tewas terbunuh. Di akhir cerita, karena Avinas telah berhasil membuat kekacauan di Suriah, maka Maksud pun diminta oleh pemimpinnya untuk memperingatkan semua anggotanya untuk segera meninggalkan tempat tinggal mereka, di mana dengan adanya pernyataan tersebut, Farhad yang merasa sangat takut langsung bergegas untuk melarikan diri. Sementara Bert terlihat tengah meluapkan kekecewaannya kepada Setu karena Avinas telah mengkhianati kesepakatan mereka dengan tidak membawa Alia kepada CIA. Tetapi ucapan Bert langsung Setu bantah sebab dia merasa jika Avinas telah memberikan semua yang CIA butuhkan. Sedangkan Avinas sendiri kini telah menepati janjinya dengan kembali kepada istrinya, sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, The Freelancer adalah serial televisi bergenre action thriller berbahasa Hindi India yang dibuat dan ditulis oleh Neeraj Pandey serta disutradarai oleh Baf Dulia berdasarkan novel bertajuk A Ticket to Syria karya Siris Torat tahun 2017. Serial ini dibintangi oleh Mohit Raina, Anupam Kher, dan Kasmira Perdesi sebagai pemeran utamanya. Freelancer adalah serial lain yang telah ditayangkan di Hotstar. Plotnya berkisar pada ISIS yang mencoba mengikat aset-aset terdidik dan dicuci otak dari seluruh dunia lalu menugaskan mereka dalam tugas-tugas tertentu. Alia Khan, seorang gadis muslim muda dari Mumbai dan memiliki latar belakang keluarga yang relatif liberal, di mana dia menikah dengan teman satu angkatannya yaitu Mohsin yang memiliki keluarga cukup modern. Sebelum pernikahan Mohsin berlangsung, seorang agen wanita muncul lalu mencuci otak mereka untuk meninggalkan kehidupan mewahnya dan mengikuti syariah agamanya, sehingga keluarga tersebut pun diindoktrinisasi dan dibawa ke Suriah yang membuat Alia terjebak dalam labirin di luar keinginannya. Dia mencoba melarikan diri tetapi gagal, maka dimulailah drama misi penyelamatan yang dilakukan oleh rekan ayahnya yaitu Avinas, seorang tentara bayaran yang dikenal dengan sebutan Freelancer. Serial ini layak untuk ditonton dan bergerak dengan kecepatan yang baik, akting yang memukau, arahan yang epik, pengeditan yang kompeten dan terlihat cukup autentik. Pusat ISIS di Suriah ditangkap dengan sangat baik dan secara keseluruhan, series ini adalah salah satu karya anak benua yang layak untuk disaksikan. So guys, gimana nih pendapat kalian tentang film ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. Gue Yusta Firdaus pamit undur, sampai jumpa di konten gue yang selanjutnya. See you.